Shalom, sudah dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan pada hari ini. Dan kita masih akan membahas Kitab Wahyu pasal 8. Peristiwa-peristiwa yang mendahului dibukanya meterai yang ketujuh. Yang sudah saya sampaikan kemarin tentunya adalah suatu bencana yang amat maha super dahsyat yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Sebelum saya membacakan ayat 3 hingga ayat yang kelima yang akan menjadi fokus bahasan kita hari ini, izinkan saya membacakan dulu latar belakangnya, yaitu ayat 1 dan 2 sebentar saja supaya kita mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti bagian ini, Anda bisa memahami latar belakangnya. Ayat 1 dan 2 demikian, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi ini adalah upacara atau rangkaian acara yang mendahului dibukanya meterai yang ketujuh dan diserahkannya ketujuh sangkakala kepada ketujuh malaikat. Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruk disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, dalam bagian ini Yohanes sekali lagi memberitahukan kepada kita bahwa dia melihat ada malaikat lain yang berdiri di mezbah dengan pedupan emas. Malaikat ini tentunya adalah malaikat ke-8. Kenapa saya katakan malaikat ke-8? Karena malaikat ini adalah selain dari malaikat yang di hadapan tahta itu atau di hadapan Allah akan diberikan 7 sangkakala. Jadi ini bukan salah satu dari malaikat yang mendapatkan 7 sangkakala, tetapi malaikat yang lain. Itu sebabnya saya sebut di sini malaikat yang ke-8. Jadi malaikat ke-8 ini menerima banyak ukupan untuk dipersembahkan di mezbah emas. Nah, bersama dengan dupa atau ukupan tadi adalah doa orang-orang kudus. Kemungkinan doa-doa ini naik ke surga dari orang-orang percaya pada masa kesengsaraan. Mungkin mereka berdoa untuk pembebasan dari pencobaan dan kesulitan yang mereka alami pada waktu itu. Atau juga doanya adalah doa untuk kasih karunia yang memungkinkan mereka untuk bertahan melawan segala pencobaan yang ada atau kesulitan yang ada. Nah, pada zaman Perjanjian Lama memang imam besar dari Israel akan mengambil bara api dari mezbah korban bakaran, kemudian menambahkan dupa atau ukupan dan membawa dupa yang terbakar ke mezbah ukupan di dalam tempat kudus. Anda bisa baca sebagai latar belakangnya dalam Imamat pasal yang ke-16. Nah, asap dari dupa yang terbakar akan naik ke langit melambangkan doa orang-orang yang berkumpul di luar ruangan kudus selama upacara atau selama acara ini. Nah, kalau kita membaca Lukas pasal 1 juga menjelaskan tentang Imam Sakaria yang mempersembahkan ukupan di mezbah ukupan sementara orang-orang berada di luar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi.
Jadi urutan peristiwanya adalah anak domba membuka meterai ketujuh, sunyi senyap di sorga, lalu ada 7 malaikat berdiri di hadapan Allah yang kepada mereka diberikan 7 sangkakala, tetapi belum dibunyikan. Mereka masih menunggu. Kemudian malaikat yang ke-8 berdiri dan mempersembahkan ukupan atau mempersembahkan dupa bersama dengan doa orang-orang kudus. Kemudian dupa itu diambil, diisi dengan api dari mezbah dan dilemparkan ke bumi. Dan apa yang terjadi? Kalau malaikat yang pertama kalau bukan malaikat yang pertama. Kalau meterai yang pertama hingga meterai yang ke-6 saja sudah horor sekali. Peristiwa-peristiwanya sangat-sangat mencekam dan sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan yang mendatangkan kesusahan, kesulitan, kesukaran atas muka bumi ini. Apalagi pada waktu meterai yang ke-7 ini dibuka. Dikatakan maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ini pasti akan menyebabkan penduduk bumi gemetar. Siapapun mereka, apapun yang mereka miliki, mau kaya, mau miskin, mau orang sederhana, orang tidak sederhana, orang biasa, orang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kesusahan besar itu akan begitu mencekam dan menakutkan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil hari ini? Pelajaran yang kita bisa ambil hari ini adalah kita bersyukur oleh karena kepada kita telah diberikan segala sesuatu atau kita diberikan pencerahan atau pelajaran untuk segala sesuatu yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Sehingga kita bisa mengantisipasinya, kita bisa tahu terlebih dahulu. Kepada kita dikaruniakan rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu, yang orang lain mungkin akan melewatinya. Tapi syukur kepada Tuhan karena Anda dan saya diluputkan. Adapun kalau peristiwa-peristiwa hari ini begitu mencekam, ya, hari ini saya mendengar ada gempa bumi di Papua. Saya mendengar ada bencana di sana sini. Itu belum sebanding dengan bencana yang akan terjadi saat meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibukakan. Maka saya rasa kalau ada orang yang masih sanggup bertahan saat itu, sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat. Karena membayangkan saja sulit, memikirkan saja sulit, apalagi kalau kita harus berada atau melewatinya, berada di dalamnya atau melewatinya. Hari-hari ini mungkin situasi mencekam, mungkin situasi tegang. 2024 pemilihan presiden baik di Indonesia maupun di Amerika, tetapi tidak perlu tegang, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas karena ada tangan Tuhan yang menggembalakan kita dengan gada dan tongkatnya yang menghibur kita. Terus maju, terus semangat belajar firman Tuhan bersama rumus. Untuk belajar firman Tuhan memang perlu disiplin. Kalau kita hanya mencobanya, kita tidak akan pernah selesai. Tapi waktu kita melatihnya, maka kita akan belajar firman Tuhan dengan setia. Sama dengan saya, kalau saya hanya mencoba berbagi firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan, maka saya hanya akan membaginya sekali dua kali saja. Tetapi saya melatih. 1 Korintus 9:27 berkata, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Tubuh ini harus dikuasai supaya kita bisa belajar firman Tuhan. Maju terus, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami. Biar firman ini menolong kami, membawa kami makin hari makin maju di dalam Tuhan.
makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan, tidak goyah oleh apapun, karena kami percaya firman-Mu itu menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dunia yang bergejolak, dunia yang kadang-kadang mencekam ini. Kami tahu ada Tuhan yang memelihara dan menolong kami. Tolong kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.